Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salata abdin qallat hilatu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha alqulub wa tantaliqu biha al'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadaratul muhtaramin, sa'adatul ulama, para alim, para ulama, para guru-guru kita, wa nakhusu bidzikri, yang kita muliakan, orang tua kita, ayah kita, guru kita, beliau Kiai Haji Imam Barmawi Burhan hafizahullah wa ra'ah wa matta'anallahu bituli hayatih, amin Allahumma amin. Yang kita muliakan, yang kita cintai, guru kita, murabbi ruhina diparingi panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau berdua dijaga oleh Allah dan dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan doa barokah pandangan daripada beliau, guru-guru kita, dan kita bisa meneruskan perjuangan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Para ulama, tokoh ustadz yang hadir yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa ta'zim, hafizahumullah, mudah-mudahan mereka juga para guru-guru kita, sesepuh kita diparingi panjang umur, sehat walafiat oleh Allah. Seluruh dewan guru Pondok Pesantren Nurul Burhan semoga diberikan inayah, riayah, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, santriwan santriwati Nurul Burhan, yang semoga kalian diberi oleh Allah futuhal arifin wa yufaqihukum fid din wa yuallimukumut ta'wil wa yahdikum ila sawa'is sabil, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bermanfaat, berbakti kepada orang tuanya, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hari ini malam Jumat manis juga berbarengan dengan hari apa tadi? Hari guru. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena jasanya guru, kita tidak akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pangkat di dunia ini yang lebih tinggi daripada guru. Maaf, menteri, gubernur, bupati, apa boleh Pak Tinggi, itu di bawahnya guru. Guru jauh lebih mulia, dan guru itu adalah termasuk tugasnya para nabi, tugasnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu muallima. Aku diutus oleh Allah untuk menjadi seorang guru, seorang pengajar. Kenapa saya katakan enggak ada pangkat yang lebih tinggi daripada guru? Apalagi guru yang mengajarkan ilmu agama, guru yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan alif ba ta, guru-guru langkeren itu, maaf ya.
setiap muridnya yang bisa ngaji, guru ini selalu mendapatkan pahalanya. Itu guru-guru yang nggak punya titel, nggak punya tanda jasa, nggak punya pensiunan, yang ngajarkan Al-Quran terutama di musalla-musalla yang ikhlas mereka. InsyaAllah guru-guru kita termasuk semuanya ini. Setiap muridnya, di mana muridnya ngaji Al-Quran, kapan saja, di mana saja mereka dapat pahalanya. Karena mereka sebab yang mengajarkan dan memberikan pengetahuan kepada muridnya. Setahun muridnya ngaji setiap hari, gurunya dapat pahala walaupun gurunya nggak ngaji. Seumpama 10 tahun, 30 tahun muridnya ngaji Al-Quran, dia yang ngajarkan, gurunya terus dapat. Itu kalau muridnya 1. Lah kalau muridnya 10, kalau muridnya ratusan, berapa itu masuk ke rekening pahalanya guru tersebut, pahalanya dari setiap murid yang melakukan amal soleh, yang ngaji, yang berbuat baik. Makanya guru ini luar biasa kedudukannya di sisi Allah, ya. Jangan remehkan guru, jangan kita sampai durhaka, apalagi membuat kesal hati guru. Orang murid santri kalau sudah tidak diridhoi oleh gurunya, dia melakukan pelanggaran yang membuat sedih hati gurunya, lalu tertutup hati gurunya, maaf, kata ulama, seandainya dia keliling di dunia cari orang-orang soleh, cari guru yang lain, tapi hati gurunya tertutup, orang ini tidak akan menjadi orang yang bermanfaat. Hati-hati dengan guru. Waspada, hormati mereka, agungkan mereka, sebagaimana para sahabat mengagungkan gurunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari guru ini kita bisa bertambah akhlak kita, tambah baik, tambah ta'zim, tambah hormat kepada guru kita. Amin Allahumma amin. Saya diperintahkan oleh guru kita Ayahanda Kiai Imam Barmawi untuk melanjutkan pelajaran pada majelis-majelis dan pertemuan-pertemuan yang lalu. Sudah kita terangkan pada sebelum-sebelumnya, ya, sebelum Maulid, kisahnya Allah bagaimana menciptakan Nabi Adam. Lalu bagaimana Nabi Adam sampai tergoda oleh iblis, keluar diturunkan dari sorga ke dunia. Lalu setelah di dunia, Nabi Adam keliling mencari Siti Hawa. Nabi Adam turun di India, Siti Hawa turun di Jeddah di Mekah. Setelah kurang lebih 100 tahun, bertemulah Nabi Allah Adam dengan ibunda kita Siti Hawa, bertemu di suatu gunung, suatu bukit yang namanya Jabal Rahmah, atau Bukit Kasih Sayang, yang berada di Mekah, yang berada di Arafah. Setelah bertemu, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Adam, mintalah. Kata Nabi Adam, aku minta ampunanmu ya Allah. Kata Allah, wahai Adam, pergilah engkau ke satu tempat, lalu tawaflah di tempat itu 7 kali, dan berdoalah di tempat itu, maka engkau akan aku ampuni, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tempat itulah yang dinamakan Ka'bah. Ini Ka'bah, ada beberapa riwayat. Ka'bah itu menurut sebagian riwayat dibangun oleh malaikat. Jadi sejak Nabi Adam turun di dunia itu Ka'bah sudah ada. Tapi pendapatnya Al-Imam Nawawi di dalam kitab beliau, disebutkan di dalam kitab Al-Idah dari Ibn Abbas, Nabi Adam sendiri yang Allah perintahkan untuk bangun itu Ka'bah. Kata Allah, Allah mengutus malaikat, ditentukan tempatnya, wahai Adam, bangunlah di sini rumahku, Baitullah, lalu engkau berdoa di sana, diperintahkan ditawaf. Menurut pendapat Imam Nawawi dari Ibn Abbas, yang membangun Ka'bah pertama kali adalah Nabi Allah Adam alaihi salam, yang menentukan tempatnya malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, lalu dibangunlah oleh Nabi Allah Adam. Ada 2 pendapat, ya. Yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Nabi Adam. Intinya Allah perintahkan berdoa di tempat tersebut, yaitu di Ka'bah, lalu Allah ampuni. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Lalu Nabi Adam diajarkan oleh Allah beberapa kalimat. Apa itu kalimat yang diajarkan? Ini juga beda-beda pendapat para ulama, para mufassirin. Sebagian mengatakan Nabi Adam berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ma ghafartali. Ya Allah, berkat kedudukan Nabi mulia Muhammad,
ampunilah dosaku. Ini termasuk di antara kalimat yang diajarkan oleh Allah. Ada yang juga mengatakan bacaan atau doa yang lain. Subhanakallahumma inni dhalamtu nafsi faghfirli. Dan banyak riwayat-riwayat tentang kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Allah Adam. Intinya di situ Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di tempat yang mulia itu di Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Awal bangunan pertama, rumah pertama yang ada di dunia itu adalah Ka'bah. Nabi Adam enggak punya rumah. Nabi Adam enggak bikin rumah orang pertama, ya. Nanti anak cucunya baru yang buat rumah. Kalau Nabi Adam manusia pertama belum ada rumah. Apalagi Nabi Adam itu kan katanya besar. Asalnya besar. Ada riwayat Nabi Adam itu waktu turun kakinya itu di bawah gunung, kepalanya, jasadnya jauh di atas gunung sampai di angin ini, dan mendengar suaranya malaikat di langit. Nabi Adam, ini pendapat dari riwayat, kalau berjalan seperti kita sekarang ini manusia berjalan 3 hari, itu 1 langkahnya Nabi Adam. Gimana itu? Nabi Adam 1 langkah setong tengkapan, 1 langkahan sama seperti kita jalan 3 hari 3 malam. Kenapa? Dari besarnya, pertamanya, awalnya Nabi Adam seperti itu. Nah, makanya ada riwayat setiap tanah yang diinjak atau dipijak oleh kakinya Nabi Adam, maka tempat itulah yang kemudian pada akhir zaman menjadi kota-kota yang makmur, yang banyak ditempati manusia. Tapi yang tidak pernah diinjak oleh kakinya Nabi Allah Adam menjadi hutan, jadi padang pasir, jadi tempat yang tidak ada orang tinggal di sana. Ya, jadi Nabi Adam keliling, nyari Siti Hawa aja 100 tahun keliling dunia itu. Dari sana kemari. Ya kalau tingginya seperti itu nggak ada masalah. Ya apa beb nyebrang laut? Oh laut itu nengkek ke Nabi Adam. Ya karena Nabi Adam kan tinggi. Ya laut itu ibarat nyebrang sungai bagi Nabi Adam. Itu asalnya sebagian seperti itu. Akhirnya malaikat minta kepada Allah, karena Nabi Adam ini mendengar suaranya malaikat di langit, supaya bentuknya dikecilkan. Akhirnya dikecilkan menjadi 70 dhira' atau 30 hasta. 30 hasta kurang lebih sekitar 30 meter atau seperti pohon kelapa. Ya wallahu alam. Ini riwayat-riwayat yang saya sampaikan. Yang mau saya sampaikan lagi, ya. Setelah Nabi Allah Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah berjumpa dengan ibunda kita Siti Hawa, episode kehidupan baru dimulai di dunia. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu, kata Allah. Kalian turun, iblis turun juga. Nabi Adam diturunkan. Kata Allah, kalian semuanya hati-hati, kalian bermusuhan. Nabi Adam diperintahkan untuk hati-hati, jangan tergoda lagi oleh iblis. Ingat, ini iblis musuhmu dan musuh anak keturunanmu, wahai Adam. Nabi Adam diberikan oleh Allah beberapa keistimewaan. Pertama, dijadikan nabi, diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi suhuf, diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap Nabi Adam diberi keistimewaan pemberian oleh Allah. Iblis protes, ya Allah, aku minta juga. Nabi Adam, kau jadikan nabimu, rasulmu, utusanmu. Siapa utusanku ya Allah? Siapa yang nanti aku akan utus dari aku, dari anak keturunanku? Dijawab oleh Allah, kahana. Utusan dari bangsamu wahai iblis, dukun. Dukun. Aneh dukun. Dukun itu peramal. Nah, banyak ini di TV banyak sampai sekarang. Ya, naudzubillahi min dzalik. Itu utusannya iblis. Yang subhanallah, tapi sangat banyak manusia yang ikut. Banyak enggak? Coba acara, untung kalian kalau enggak lihat TV di sini. Yang di luar yang lihat TV itu sampai ditayangkan, sampai dukun ini terkenal, sampai banyak pengikutnya, subhanallah. Padahal dia adalah utusannya iblis. Naudzubillahi min dzalik.
Ketika Nabi Adam diberi suhuf, diberi mushaf oleh Allah, iblis tanya, "Ya Allah, mana suhufnya saya? Mana kitabnya saya?" "Ini, kitabmu apa?" "Tato." Diberi oleh Allah kitabnya iblis apa? Tato. Setiap minta diberikan Nabi Adam, iblis minta juga diberi. Nah, mereka yang pakai tato itu juga adalah kitabnya iblis. Nabi Adam diberi oleh Allah keistimewaan. "Ya Rabb, aku minta tambahi aku keistimewaan. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Adam, al-hasanatu bi asyri amsalha." Engkau wahai Adam, engkau dan anak keturunanmu setiap berbuat satu kebaikan akan aku balas 10 kali lipat. Wasayyi'atu bimithliha. Kejelekan, kalau orang berbuat salah, berbuat dosa, akan dibalas setimpal, sama, tidak ditambahi oleh Allah. Ini kemurahan Allah. Fadlullah, keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam dan kita kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berbuat baik, Allah akan balas paling sedikit 10. Kalau berbuat jelek 1, balasannya dosanya 1. Bahkan kebaikan itu, kalau orang berbuat hasanah, berbuat amal soleh, paling sedikit 10, tapi bisa sampai 70 kali lipat dibalas, bahkan bisa sampai 700, bahkan bisa dari satu kebaikan Allah balas bighairi hisab, tanpa hitungan. Nah, ini orang-orang yang mukhlisin, berbuat satu kebaikan dibalas tanpa hitung oleh Allah Subhanahu. Satu kebaikan, satu amal soleh, balasannya nggak kehitung, bukan 1000, bukan 1.000.000. Allah yang tahu bilangannya. Itu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Tapi sayang, kebanyakan manusia ketika ditimbang amalannya nanti di hari kiamat, ya, kebanyakan manusia itu masih lebih banyak amal-amal jeleknya dibanding amal-amal baiknya, padahal Allah sudah berpihak. Ini kalau wasit ya, hadirin hadirat, kalau wasit misalnya, Allah itu sudah memihak kita, Allah itu sudah bela kita mati-matian. Ayo kamu buat baik 1, saya balas 10. Kalau kamu salah 1 ya 1. Saya enggak bela iblis, tetap saya bela engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ini pertandingan sepak bola, wasitnya memihak ke satu grup ini. Ini yang grup yang dipihak oleh wasit ini, setiap musuhnya melanggar kasih penalti, setiap musuhnya kasih kartu merah. Tapi kalau grup ini yang melanggar dibela oleh Allah, enggak apa-apa. Setiap grup ini melakukan kesalahan di kotak penalti dibiarkan oleh wasit. Kenapa? Karena wasitnya condong ke sini. Ini Allah sudah bela kita manusia, sudah condong, sudah diberikan keistimewaan, tapi masih kalah. Wasitnya sudah berhak, sudah dikasih hadiah penalti 10 kali, ki kalah nega. Remen nega grup. Masih kalah, kan ini keterlaluan. Nah, makanya jangan sampai kita kalah sama iblis. Jangan sampai kebaikan kita nanti lebih ringan daripada kejelekan-kejelekan kita. Apalagi Nabi Adam, iblis minta, "Ya Allah, kau akan berikan anak keturunan kepada Nabi Adam, saya minta keturunan." Kata Allah, setiap Adam punya anak 1, engkau lahir dari anakmu 2, double. Jadi kalau ada bayi manusia lahir 1, iblis lahir kembar 2, langsung double punya anak. Diberikan oleh Allah juga permintaannya. Minta juga kepada Allah, "Ya Allah, berikan aku bisa menggoda manusia sampai masuk ke dalam." Kata Allah, "Anta musallit alaihim." Engkau bisa menggoda manusia siang, malam, kapan saja, di mana saja kau bisa goda manusia. Zidni ya Rabb, tambahi aku ya Allah. Kata Allah, "Sudurihim masakinun lak wa anta tajri alaihim majrad dam." Ketika iblis ini minta kepada Allah, "Ya Allah, kau telah berikan banyak keistimewaan Nabi Adam, berikan aku dada-dadanya manusia itu bisa kau jadikan rumahmu iblis, dan engkau bisa mempengaruhi manusia melalui pembuluh-pembuluh darahnya." Itu katanya Nabi ya, iblis itu inna syaitan la yajri min ibni adama majrad dam. Iblis itu bisa merasuki, menggoda manusia melalui pembuluh-pembuluh darahnya. Fatayyiku majarihi bilju, maka sempitkanlah jalannya iblis,
pembuluh darah kita dengan apa? Dengan sering-sering kita lapar. Kalau kita lapar, kita banyak puasa, itu pembuluh darah kita akan mengecil. Artinya pengaruh iblis yang sangat halus, yang dapat merasuk ke dalam tubuh kita, akan berkurang pengaruhnya iblis tersebut. Iblis minta lagi kepada Allah, ya Rabb zidni, tambahi aku ya Allah, berikan aku berikan aku senjata untuk aku bisa menggoda manusia ini ya Allah. Wa ajlib alaihim bi khairika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Silahkan kata Allah, kau goda manusia, kau ikat mereka dengan kekuatanmu, dengan talimu. Itu iblis punya rantai ya. Di kaki-kakinya iblis itu ada rantai yang bisa mengikat kaki-kakinya manusia dan bisa meneret manusia, bisa diseret ke tempat-tempat maksiat. Iblis itu punya rantai dan punya tali, dilempar ke manusia, manusia itu bisa digoda. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya, amin Allahumma amin. Zidni ya Rabb, tambahi aku ya Allah pemberianmu. Engkau memberikan kepada Nabi Adam dan para nabi-nabi hadis, ucapan, apa yang akan aku ucapkan ya Allah? Kata iblis, hadismu wahai iblis al-kadhib, bohong. Orang yang berbohong itu berarti dia termasuk pembicaraan dan hadisnya iblis. Kemudian, ya Allah, kau berikan kepada Nabi Adam, kepada manusia, masjid, tempat untuk ibadah. Berikan kepadaku ya Allah, apa masjidku? Apa kata Allah? Masjiduka al-aswaq, masjidmu itu pasar. Tahu pasar? Pasar itu tempatnya banyak orang berbohong. Ya. Ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai di suatu daerah itu adalah masjidnya. Karena di masjid orang biasanya zikir, ngaji, ibadah, beramal soleh. Kalau di pasar biasanya banyak orang bohong, sumpah palsu, banyak orang yang macam-macam sudah mencuri, menipu. Kecuali mereka yang datang memang betul-betul bekerja dan beramal saleh, menjaga dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan, insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan pasar itu tempatnya orang-orang berbuat. Pasar itu, kita kalau duduk di pasar dari pagi, apalagi orang yang jualan, subhanallah ya. Coba yang pernah jualan malam-malam coba. Rumah saya sekarang pindah ke Tenggarang. Jam 3 subuh, saya sering lewat. Jam 3 subuh itu sudah siap yang mau jualan. Ibu-ibu dagang kerupuk, jual sayuran. Mungkin dia dari jam 3 subuh itu sampai jam 8 pagi, itu paling-paling untungnya 50.000, 100.000. Tapi tiap malam dia. Saya berpikir subhanallah, hanya untuk mencari uang 50, 100.000, dia rela bangun jam 3 malam sampai pagi. Kenapa? Di pasar itu begitu memang. Orang ngejar dunia luar biasa ya. Apalagi yang jual sayur kalau lewat pasar ini, pasar pusat. Dan di mana-mana di dunia aja, Pak. Jam 11 malam, 12 malam rame itu orang. Subhanallah ya. Kenapa? Setan di situ. Ayo cari dunia, dilalaikan, dilupakan. Sampai enggak sholat subuh. Ya, kalau sudah jam 3 sibuk berdagang, kapan yang mau sholat subuh? Kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasar tempatnya banyak orang lalai, banyak orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis minta lagi kepada Allah, ya Allah, anak cucunya Nabi Adam engkau akan berikan mereka rumah. Rumahku apa ya Allah? Toilet. Nah, yang suka ke toilet, banyak santri suka di toilet. Itu rumahnya iblis, rumahnya setan. Mangkan ijak bit-bit mau nge jeding. Saya seneng ke jeding berarti seneng ke rumahnya iblis. Ya. Nah, kamar mandi itu secukupnya, seperlunya. Ya, jangan lama-lama, apalagi santri ini. Ya, deg-deg jeding amun bit-bit pada jeding. Allahumma shalli ala Muhammad. Soalnya itu orang berarti betah di rumahnya iblis. Ya Allah, kau beri makan kepada Nabi Adam dan anak cucunya. Makananku apa ya Allah? Kata iblis. Makananmu wahai iblis,
kullama akulatin lam yuzkar ismi. Setiap makanan yang manusia makan dia tidak menyebut namaku, tidak baca bismillah, itu makananmu. Nah, ayo. Ini kan makan tiap hari. Pakai bismillah enggak? Pakai doa enggak? Kalau kita makan enggak pakai bismillah, itu iblis, setan yang menemani kita ikut makan. Makanya kalau orang makan satu piring nggak kenyang, itu biasanya separuh masuk ke perutnya iblis, masuk ke perutnya setan. Kalau orang makan baca doa, baca bismillah, satu bungkus itu insya Allah kenyang, kalau perlu nggak habis. Bungkusan itu insya Allah barokah cukup kalau baca doa. Kalau nggak baca doa, yang pongin ben iblis. Ya, iblis ikut makan di situ. Hati-hati. Setiap makanan, minuman yang tidak membaca doa, tidak baca bismillah namanya Allah, maka di situ iblis ikut andil. Kita mau masuk rumah, mau masuk kamar, tidak baca doa, iblis ikut masuk ke dalam rumah kita, ke dalam kamar kita, ikut tidur bersama kita. Banyak orang Islam rumahnya itu jadi sarangnya iblis dan anak-anaknya di dalamnya. Banyak orang Islam rumahnya itu tempat kumpulnya iblis dan naudzubillah. Mudah-mudahan rumah kita diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan rumahnya kita jadi tempatnya orang-orang soleh, tempatnya malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Yang tahu jawabannya kita masing-masing. Kita sering baca doa enggak? Sering baca bismillah enggak? Sering berzikir kepada Allah tidak? Silahkan jawab masing-masing. Makanya itu kan pernah ada kejadian. Pernah ada kejadian setan gemuk ketemu sama setan kurus. Jadi bukan cuman manusia yang ada gemuk ada kurus, setan tuh ada yang gemuk ada yang kurus. Jadi satu iblis kurus tinggal tulangnya saja. Ketemu sama satu iblis gemuk sehat. Tanya yang gemuk ini, kawan, kenapa kau kurus katanya. Jangan ngetawain saya ya. Katanya yang gemuk ini, kenapa kamu kurus? Iya, teman saya. Ya, ingat, setiap orang itu punya teman. Setiap Bani Adam yang lahir, manusia yang lahir, iblis lahir. Jadi kita tuh punya teman dari iblis, punya teman dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu kita lebih dekat dari yang mana. Lah, setiap teman kita dari yang setan itu sudah punya. Kita lahir itu nemani kita. Kata setan yang gemuk ini ketemu sama setan yang kurus, "Kenapa kamu kurus begini?" Iya, teman saya ini orang soleh. Teman saya ahli zikir, dia mau makan, dia baca bismillah, saya cuma nonton, saya enggak ikut makan. Dia mau masuk ke rumahnya, dia baca doa, dia baca bismillah, masuk rumah, saya tidur di luar rumahnya. Kedinginan saya, kena angin, kena hujan, celep komegil. Katanya si ini. Dia mau setiap pekerjaan, naik mobil, dia baca doa, saya tertinggal, enggak ikut. Kata temannya, kalau saya katanya yang gemuk ini, mau engkau tak ada. Teman saya tidak pernah baca doa, tidak pernah. Saya makan, saya ikut. Dia makan, saya ikut makan. Dia tidur di kasur, saya ikut tidur di kasurnya. Bahkan dia berhubungan dengan istrinya, saya ikut juga. Yang pongin, mudah-mudahan selamat. Iya kan Allah sebutkan itu. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Makanya banyak orang sekarang ini punya anak-anaknya kayak setan. Kenapa? Setan ikut. Setan ikut campur. Kenapa? Tidak baca doa. Hubungan, tidak baca doa. Sudah, santri yang belum nikah ini jangan macam-macam pikirannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya tanya dulu. Kira-kira setan kalian gemuk apa kurus? Gemuk. Kalau gemuk setannya kuruskan. Tahu caranya? Berbanyak berdoa, berbanyak berzikir, sering-sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian setan mengatakan, "Ya Allah, minumanku apa? Nabi Adam dan keturunannya kau beri minuman." Kata Allah, "Al-muskir." Semua yang memabukkan. Arak, minuman keras, itu minumannya iblis. A'udzubillahi min dzalik. Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Banyak kisah tentang iblis ini ya yang disebutkan riwayat-riwayat. Di antaranya, ini beberapa saya tadi rangkum. Ada iblis itu pernah bertemu dengan Fir'aun.
Iblis pernah bertemu dengan Fir'aun. Fir'aun kan ngaku Tuhan. Waktu Fir'aun masuk kamar mandi, masuk ke toilet, iblis di sana menyamar merupai seseorang. Kaget si Fir'aun ini. Hei, siapa kamu? Kok ada di sini kamu? Katanya, wahai Tuhanku, katanya iblis. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan, aku ini adalah hambamu. Bukankah engkau Tuhanku? Kan engkau yang mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhanmu. Aku ini salah satu daripada makhluk ciptaanmu. Masa engkau lupa kepada aku? Oh iya katanya Fir'aun. Ditipu Fir'aun oleh iblis ini. Ecok-ocok. Aku ini hambamu. Aku yang kau ciptakan. Ini diantara pertemuan dengan setan ya. Nah, pernah juga Nabi Allah Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya itu pernah minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin bertemu dengan iblis. Dan tolong, kata Allah, iblis buat datang kepadaku dan menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan, ya Allah. Ketika datang itu iblis, kata iblis, wahai Nabi Yahya, aku diperintah oleh Allah untuk datang kepadamu dan menjawab pertanyaanmu. Ayo, apa yang kau tanyakan? Dilihat oleh Nabi Yahya itu di kakinya ada rantai dan di kepalanya itu ya seperti ada ada pancingan yang bisa memancing kepala-kepalanya manusia dan otaknya, pikirannya dibuat apa ini? Oh, ini aku buat ngirim dan buat mancing pikiran-pikiran manusia, aku ingin mengelabui mereka. Kata iblis, katanya Nabi Allah Yahya bertanya kepada iblis, wahai iblis, kapan engkau ini bisa menggoda dan bisa menguasai manusia? Nah, ini lihat, ini Nabi Yahya ingin mendapatkan ilmu. Minta kepada Allah supaya dipertemukan dan supaya bisa selamat. Kapan engkau ini bisa menguasai manusia dan bisa merusak manusia? Kata iblis, ya karena saya diperintah untuk menjawab pertanyaanmu, maka saya harus menjawab. Saya yang paling mudah menguasai manusia ketika mereka dalam keadaan kenyang. Kalau mereka sudah kenyang banget, sering makan kenyang, itu saya mudah menguasai mereka. Kamu pernah goda saya, mempengaruhi saya? Katanya Nabi Zakaria tanya sama iblis. Pernah sekali. Kapan? Ketika engkau sedang puasa, lalu setelah itu, saat dibuka puasa, engkau disuguhi makanan-makanan yang lezat, maka saya menggoda engkau, ayo makan yang banyak. Digoda, engkau makan saat itu, makan banyak, sampai engkau lupa beberapa zikir dan wiridmu ketinggalan malam itu, gara-gara engkau makan banyak. Katanya iblis bercerita kepada Nabi Yahya. Astagfirullah, kata Nabi Yahya. Kalau begitu mulai saat ini saya tidak akan pernah kenyang selama saya hidup. Iblis mengatakan, waduh, kalau begitu mulai saat ini saya tidak akan pernah memberitahu lagi kepada manusia. Ini saya terakhir nasihati manusia, katanya iblis. Ya, jadi iblis itu paling mudah menggoda manusia ketika dia kenyang. Kenyang di sini boleh kenyang dari makanan, yaitu yang nomor pertama, atau kenyang berlimpah ruah harta benda. Kalau orang sudah hartanya berlipat-lipat, hartanya banyak tidak terhitung, dan dia tidak dekat dengan orang-orang soleh, biasanya mudah dipengaruhi iblis. Anda tahu yang sering maksiat di hotel itu bos-bos besar yang uangnya miliaran, uangnya banyak. Ya, kenapa? Mudah, mau beli perempuan mudah, mau maksiat mudah. Kena polisi, bayar aja 100 juta, 200 juta, lolos, nggak bakal ditangkap. Dia melakukan apa? Kenapa? Uang banyak. Nah ini, kalau orang kekenyangan, kenyang dari makanan, berlebihan dari dunia, ya kan pernah itu sering kita melihat semut kalau minum madu dari pinggir, dia minum banyak tapi dari pinggir dia selamat. Tetapi ketika semut ini menceburkan dirinya ke dalam madu, dia binasa. Dia akan hancur, celaka. Begitu manusia. Kita yang sering kenyang. Alhamdulillah kita punya guru ini sering mencontohkan hal ini. Kalian lebih tahu dari saya. Ya, bagaimana beliau ngajarkan kepada kita kalau ingin selamat di dunia ini sering-sering lapar. Apalagi santri. Jangan banyak makan. Santri jangan banyak-banyak makan. Santri yang akan sukses itu yang sering puasa,
Ya kalau nggak bisa Senin, Kamis, puasa, mujahadah dong. Kalau pengen selamat daripada gangguan setan. Ya, kalaupun makan jangan sampai kan ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Sudah, saya nggak mau bahas panjang lebar soal ini, tapi ini dialognya Nabi Yahya dengan iblis. Kalau ingin selamat, jangan kekenyangan, jangan sering-sering kenyang. Itu insya Allah banyak selamat daripada godaan iblis. Pernah lagi ada yang bertemu dengan iblis. Siapa ya? Waktu Nabi Muhammad SAW akan dimandikan jenazahnya. Ketika Rasulullah akan dimandikan jenazah, itu diantara yang memandikan jenazah Rasulullah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika itu terdengar suara. Nah ini suara dari iblis. Wahai Ali, ya Ali bin Abi Thalib, jangan mandikan Rasulullah, jangan mandikan jasadnya Rasulullah, karena Rasulullah ini suci. Dia hidupnya suci, matinya suci. Sayyidina Ali bingung begini. Memandikan jenazah ini syariat, ajarannya Nabi Muhammad. Ini kenapa ada suara mengajarkan jangan mandikan ini jenazah, walaupun ini Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, suara siapa ini? Saya curiga ini suara. Tiba-tiba dapat sebentar ada suara lagi, wahai Ali, mandikan jasad Rasulullah, jangan dengarkan suara itu, karena itu suaranya iblis. Kata Sayyidina Ali, lah ini yang benar. Siapa engkau? Kata Sayyidina Ali, aku Khidir, aku Nabi Khidir datang untuk menyaksikan pemandian ya, jasadnya Rasulullah SAW. Siapa tadi yang bersuara? Kata Nabi Khidir, itu tadi suaranya iblis, ingin mengelabuhi engkau, ingin mengganggu engkau supaya engkau tidak memandikan jasadnya Rasulullah SAW. Lihat, ini iblis luar biasa, perangkapnya sangat hebat. Orang-orang soleh mau diganggu, langsung Sayyidina Ali tadi tahu suara siapa ini. Ini bukan suara benar ini. Ada juga yang pernah bertemu dengan iblis, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah datang seorang laki-laki menyamar sebagai tukang atau sebagai seorang pelayan yang ingin khidmah, ingin menjadi khaddam di rumah beliau. Syekh Abdul Qadir waliullah, Syekh Abdul Qadir wali yang sangat tinggi. Kata Syekh Abdul Qadir, ini iblis mau pura-pura. Jadi iblis ini mau berkhaddam, mau menjadi pembantu, mau mencari celah kapan bisa menggoda Syekh Abdul Qadir Jilani. Diterima oleh Syekh Abdul Qadir. Ya sudah, datang. Disuruh ngepel, suruh bersihkan kamar mandi, disuruh rakora, ya, disuruh nyuci. Setiap hari dipekerjakan sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Setelah kurang lebih setahun tinggal di rumahnya Syekh Abdul Qadir Jilani, satu saat Syekh Abdul Qadir Jilani datang tamu, temannya seorang soleh juga, orang waliullah juga datang bertamu ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika orang soleh tamunya Syekh Abdul Qadir ini datang, nah ini khaddam ini, ya iblis yang nyamar sebagai pembantu ini datang bawa minuman, bawa kopi. Datang lalu disuguhkan. Ketika menyuguhkan minuman tadi, si orang soleh ini melirik. Loh, ini kok ada iblis di rumahnya Syekh Abdul Qadir Jilani? Kok ada iblis bawa minuman ini? Ketika disuguhkan minuman itu, tamunya yang soleh ini bilang, wahai Tuan Guru, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, gimana ini kok bisa ada di sini ceritanya? Kata Syekh Abdul Qadir, diam. Biarkan makhluk yang celaka ini celaka, kata beliau. Loh, kau kan tahu ini iblis. Tahu saya dia iblis. Lalu iblis ini yang lalu dia, ya Syekh Abdul Qadir, kau tahu aku ini iblis yang menyamar. Mulai kamu datang tahun yang lalu sampai sekarang saya tahu kamu iblis. Sengaja saya suruh kau jadi babu, jadi pembantu di rumahku. Kata iblis, astagfirullah, kalau begitu saya keluar. Setahun jadi pembantu di rumahnya Syekh Abdul Qadir. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Syekh Abdul Qadir ngomong sama tamunya, jangan rame-rame, saya tahu itu apa, sekarang kabur dia. Nggak jadi pembantu lagi. Ya, sebagian orang begitu. Ada orang ya yang tidak mampu, iblis itu menggoda orang tersebut. Mau mengecoh nggak mampu. Sebagian lagi orang dipermainkan oleh iblis. Naudzubillahi min dzalik. Ada di Tarim itu, di Yaman, ada orang soleh ketemu iblis di masjid. Ketika orang soleh ini lewat, ada iblis mau masuk ke dalam masjid. Oh, ini kok iblis?
kenapa ini kok saya lihat kayaknya mau masuk masjid tapi ragu. Akhirnya didatangi oleh orang soleh tadi. Iblis, engkau kan iblis. Iya, kenapa kamu kau mau masuk ke dalam masjid? Kata iblis, saya ingin menggoda orang yang di depan itu. Ada orang sholat di depan, tapi ada orang tidur di samping pintu ini yang menghalangi saya. Subhanallah, tambah aneh lagi nih. Kamu mau menggoda orang yang sholat, tapi takut sama orang yang tidur. Kenapa? Katanya orang sholat tadi. Ini orang yang tidur, nafasnya seperti api yang akan membakar saya. Setiap dia bernafas seperti hembusan api. Saya maju mundur, saya takut. Kenapa kok kamu takut sama orang tidur? Kok berani mau menggoda orang sholat? Kan mestinya iblis itu takut sama orang yang sholat. Ini orang sedang menghadap kepada Allah. Katanya iblis, oh enggak, itu yang sholat, itu orang awam, orang bahlul itu. Itu yang sholat orang bodoh, sholatnya enggak karuan, sholatnya enggak khusyuk. Saya gampang goda dia. Tapi kalau yang tidur ini adalah seorang arif billah. Ini orang waliullah. Ini orang soleh. Yang tidur ini orang yang ahli, sangat rutin menjaga sholat duhanya. Setiap hari 8 rakaat gak pernah meninggalkan sholat duha. Ini nafasnya akan membakar saya. Tidur orangnya tapi iblis takut mau mendekat. Yang sholat tadi pengen didatangi oleh iblis, pengen digoda. Karena yang sholat orang awam, orang gak punya ilmu. Itu bedanya orang yang punya ilmu. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat duha kita. Amin Allahumma. Terakhir, banyak ceritanya iblis ini, orang-orang yang soleh yang bertemu ya. Terakhir, iblis itu pernah ya, suatu hari di suatu kampung ada orang yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ini orang dari mudanya sampai tuanya selalu sholat berjamaah. Suatu malam ketika si orang tua ini mau sholat subuh di masjid, itu semalam sentuk hujan, tidak berhenti turun. Orang ini tetap nggak mau ketinggalan, dia tetap berangkat ke masjid subuh. Jalannya becek, licin. Orang tua tetap dia berangkat. Sebelum adzan subuh dia sudah keluar, bawa payung sambil jalan pelan-pelan. Ketika orang tua ini baru jalan, baru keluar dari rumahnya, karena memang kampungnya dia itu masih masih tanah ya, jalannya masih ini becek. Ini orang terjatuh. Orang tua ini yang ahli sholat berjamaah terjatuh. Basah bajunya, kotor, semua lumpur, semua. Akhirnya orang ini mengatakan, saya akan pulang, saya akan salin, saya akan ke masjid lagi. Dia tergelincir kakinya. Kata bahasa Inggrisnya terpeleset. Pulang, ganti baju, berangkat lagi. Dia nggak mau sholat sendiri, menjaga sholat jamaah. Berangkat lagi. Sudah lebih separuh perjalanan, sudah lebih separuh jaraknya ke masjid, jatuh lagi yang kedua kalinya, terpeleset lagi, basah lagi, bajunya, sarungnya basah lagi. Dia pun, saya akan pulang, saya akan ke masjid lagi, saya tidak akan berhenti. Pulang, salin lagi, yang ketiga kalinya. Nah ini baru ketemu iblis. Dengarkan, dia sudah pelan-pelan, hati-hati, sudah dekat masjid, nyampe depannya masjid, sudah mau melangkah, subhanallah, terpeleset boleh, tergelincir lagi. Kemudian ketika dia akan jatuh, tiba-tiba ada orang muda, bukan iblis ya, tiba-tiba ada pemuda dari belakang merangkul orang ini. Dirangkul, ditolong sampai diangkat masuk ke dalam masjid. Nah ini pemuda ini iblis sebenarnya. Sebentar saya ceritakan dulu. Jadi ditolong oleh iblis ini orang, tapi berupa seorang pemuda yang asing. Ditolong, diselamatkan supaya orang ini bisa bersolat jamaah. Nah, ini aneh kan? Mestinya iblis nggak nolong orang yang mau sholat jamaah, mestinya dibiarkan jatuh, mestinya dibiarkan dia nggak sholat jamaah. Kalau perlu sotok supaya dia tambah tidak bisa ke masjid. Tapi ini kenapa ditolong oleh iblis? Dirangkul, diangkat, dituntun sampai naik ke masjid. Alhamdulillah, kata orang tua ini, makasih anak muda, untung kau tolong, aku selamat, aku bisa sampai ke masjid ini. Nyampe di masjid gak ada orang. Ya karena memang hujan. Orang semuanya lagi sholat di rumahnya. Ya, kalau hujan lebat itu, ya, itu memang dianjurkan para muadzin untuk mengumandangkan sallu fi rihalikum atau sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah kalau hujan lebat, masjid jauh, ya. Mungkin gak ada payung, apa zaman dulu kan susah. Nah ini orang nyampe di masjid gak ada orang. Nah, akhirnya yang pemuda ini dipegang tangannya sama orang tua ini.
Ayo kamu sekarang sholat sama saya. Oh enggak, saya mau keluar, saya mau cepat pergi. Loh, tunggu dulu, ini enggak ada orang di sini. Saya kesini mau sholat jamaah, enggak ada orang, cuman kamu harus sholat sama saya. Oh enggak bisa, saya mau keluar. Dipegang sama orang tua ini. Tunggu dulu, kamu ini orang mana, dari mana, saya enggak kenal. Dan kenapa kamu nolong saya? Sudah, sampean sholat sendiri, saya mau keluar katanya. Tambah penasaran yang tua ini, tambah dipegang. Tidak boleh lari, tidak boleh kabur. Oleh buru bencong. Dipegang tangannya sama orang tua ini. Saya sekarang penasaran, siapa engkau? Kenapa enggak mau sholat? Kamu nolong saya. Akhirnya karena dipaksa, pemuda ini, orang ini akhirnya mengumumkan, Pak, bapak tua, saya ini setan. Saya ini iblis. Iblis, tambah dipegang tambah kuat. Kok iblis kamu kok nolong saya? Kalau iblis kan mestinya jangan nolong. Tetapi kenapa kamu nolong saya? Ya sudah kamu sholat saya mau keluar. Enggak bisa, kamu harus jelaskan. Tambah dipegang. Ini hebat ini orang tua ini. Enggak takut dan pengen tahu. Kalau kamu iblis, kenapa kamu nolong saya? Kenapa kamu tidak biarkan saya jatuh? Ayo kasih tahu, tambah dipegang erat. Akhirnya ngomong iblis ini. Begini bapak tua, kata iblis. Kamu ketika jatuh pertama kali tadi, kan kamu jatuh pertama kali kau keluar dari rumah, dosamu semuanya mulai kecil kok diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu jatuh yang kedua kalinya, dosamu dan dosa semua keluargamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berkatnya dia mau sholat jamaah, mau ke masjid. Ketika engkau mau jatuh 3 kali, saya takut orang satu kota ini diampuni semua dosanya oleh Allah. Ada oleh engkau ajak laku dia tahu. Kalau engkau jatuh dan dosanya orang sekampung atau sekota ini diampuni oleh Allah, percuma saya menggoda orang. Percuma saya bekerja keras puluhan tahun ini. Karena itu saya takut Allah ampuni semua orang ini. Saya pegang engkau supaya engkau enggak jatuh. Namanya iblis, enggak ada iblis itu mau berbuat baik, enggak ada. Kalau iblis itu berbuat baik, karena di situ ada tipuan. Ya, karena di situ pasti nggak mungkin ya, iblis berbuat baik itu nggak mungkin. Ba'dukum li ba'din adu. Iblis itu musuh kita, selamanya akan selalu mencelakakan kita. Nah, pertanyaan, bagaimana nasib kita dengan iblis? Bagaimana hubungan kita dengan setan ini? Yang mudah-mudahan kita jadikan betul iblis adalah musuh-musuh kita. Kita diselamatkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari gangguan setan, iblis dan bala tentaranya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, orang tua kita, keluarga kita, rumah kita. Mudah-mudahan kita berada di jalannya para orang-orang soleh, para nabi-nabi Allah. Amin Allahumma. Bagaimana kelanjutan cerita ini? Bagaimana Nabi Adam melahirkan anak-anaknya? Berapa jumlah anaknya? Bagaimana selanjutnya? Jangan ketinggalan di episode berikutnya. Mudah-mudahan panjang umur. Makanya bulan depan kembali sebelum Jumat Manis. Yang tidak kembali Jumat Manis, nanti enggak ngikuti episode yang berikutnya. Lalu nanti kalau ada kuis, ada door prize, kalian nanti ketinggalan. Door prize-nya setelah masuk dari liburan nanti ya. Alhamdulillah. Saya tadi dari rumah saya lihat acara ini lewat live streaming. Masya Allah, guru kita Abah Imam Barmawi sudah ngasih nasihat banyak ya. Nah, itu intinya kalian pulang jangan sampai berkawan dengan iblis. Ya, beliau bilang tadi apa? Kalian harus jadi contoh yang baik. Kalian yang harus ngajak keluarganya sholat. Jangan sampai kalian sampai di rumah nggak sholat. Ya, praktekkan. Kalian bukan pulang dari pondok, tapi pulang membawa pondok pesantren ini ke rumah kalian. Jaga sholatnya, jaga ngajinya. Jangan kawan, jangan berteman dengan iblis. Jangan berteman dengan setan, ya. Berteman dengan malaikat, berteman dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah lindungi, Allah jaga kalian semuanya. Mudah-mudahan majlis ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih diberikan panjang umur, sehat afiat. Insyaallah ketemu di bulan datang, ketemu bulan Maulid di tahun yang datang, sehat afiat. Mudah-mudahan Indonesia diamankan oleh Allah, musibah segera diangkat oleh Allah, bala bencana dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang salihin, salihat, muslihin, muslihat, dijadikan oleh Allah al-mukhlisin, dijadikan al-mukhlasin, hamba-hambanya yang ikhlas, hamba-hambanya yang terlindungi, dijaga oleh semua gangguan iblis dan setan dan tentaranya.
Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah wa hadzal jahdu 'alaika tuglan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.